Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ahmad Katur Rafi'i. Saya merupakan dosen di program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teguh Umar. Nomor NIDN saya 0107028603. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Video ini dibuat sebagai bagian proses tersebut. Saya akan menampilkan aktualisasi diri mengenai proses pengajaran mata kuliah pengantar bisnis digital. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada semester 1 untuk mahasiswa bisnis digital, yang mana mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka. Dalam pengajaran mata kuliah ini menggunakan berbagai metode, yaitu ceramah, kemudian metode membahas studi kasus, dan metode project based learning dengan pendekatan teoritis dan praktis. Adapun tujuan dari mata kuliah ini ialah mahasiswa mampu untuk memahami bagaimana definisi dari bisnis digital itu sendiri, dinamika dalam bisnis digital, serta pemahaman mahasiswa mengenai dampak globalisasi terhadap bisnis digital dalam perspektif nasional maupun internasional. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasannya antara lain mahasiswa akan diberikan pemahaman mengenai aspek definitif dan teoritis mengenai bisnis digital. Kemudian selanjutnya mahasiswa juga akan membahas bagaimana perbedaan bisnis tradisional dan bisnis digital. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk dari bisnis digital itu sendiri. Selanjutnya mahasiswa juga diharapkan dapat menggunakan pembelajaran dengan menggunakan metode PASTEL, yaitu suatu pendekatan yang komprehensif dalam memahami lingkungan bisnis dari aspek politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan aspek legal. Selain itu juga mahasiswa diharapkan dapat menggunakan metode ini untuk memahami lingkungan bisnis digital yang ada di sekitarnya. Tentunya pembelajaran pengantar bisnis digital ini memiliki aspek-aspek penilaian. Aspek penilaian dalam pengantar bisnis digital ini, mata kuliah ini saya akan menilai dari aspek keaktifan di kelas dan kuis. Selain itu juga tugas individu, kemudian tugas kelompok dalam bentuk presentasi dan diskusi, terutama dalam penggunaan PASTEL sebagai bagian dari analisis perusahaan. Selanjutnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya berharap dalam pembelajaran pengantar bisnis digital ini, mahasiswa mampu memahami bagaimana bisnis digital ini berbeda dengan bisnis pada umumnya. Dan juga saya memadukan hasil-hasil karya saya, terutama buku teks. Saya telah menggunakan buku teks manajemen teori dan aplikasi sebagai bagian dari pembelajaran dalam mata kuliah ini. Dan selain itu juga dalam aspek lainnya, misalnya studi kasus, saya menggunakan buku teks pengembangan koperasi usaha kecil pada ekoturism, di mana saya berharap mahasiswa dapat memahami bagaimana ekoturism itu berdampak positif apabila digitalisasi dapat kita terapkan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis digital ini sifatnya adalah student focus learning, di mana mahasiswa nanti sebagai student learning center yang diharapkan nanti mahasiswa mampu mengaplikasikan teoritis pada praktis-praktis diskusi tentang perusahaan-perusahaan digital yang ada di Indonesia maupun di level global. Harapan saya nantinya
tujuan dari pembelajaran yang tercapai, dan tentunya capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari kemampuan mahasiswa untuk memahami definisi dan teori, kemampuan mahasiswa untuk menggunakan pendekatan pastel dalam memahami dunia bisnis. Yang nomor 3, bagaimana mahasiswa dapat menggunakan ilmu ini untuk memahami bisnis digital yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, bagaimana dari efek privasi dan etika penggunaan bisnis digital yang berdampak kepada masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah pengantar bisnis digital, dan saya memahami bahwa penggunaan Tridharma hasil karya dosen, yaitu penelitian, pengabdian dalam pengajaran, akan men-enrich kemampuan mahasiswa untuk memahami teori, memahami aplikasi, dan juga bagaimana penggunaannya di dunia kerja nantinya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan proses pembelajaran dalam kelas untuk mata kuliah pengantar bisnis digital yang akan membahas tentang dinamika bisnis digital dan juga perbedaan perusahaan digital dan perusahaan tradisional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Baik, kita lanjutkan hari ini pertemuan pada minggu ketiga. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari apa itu bisnis digital, dan pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pertemuan kita mengenai tren yang terjadi dalam dunia bisnis digital. Sebelum Bapak lanjutkan, tentunya kita akan terlebih dahulu melakukan absensi hadir hari ini. Yang sudah Bapak lihat di sini yang hadir, Nur Aminah, Bunga, Alfika, Najwa. Ya, baik. Jadi Bapak rasa semuanya hadir ya. Baik, kita lanjutkan pertama pembahasan kita mengenai diskusi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu tentang bisnis digital ya. Lebih kurang ya, seperti yang Ova sampaikan pada minggu lalu, bisnis digital itu bagaimana bisnis itu diterapkan secara online atau menggunakan perangkat digital atau terhubung dengan internet ya. Kita sudah bahas semuanya minggu yang lalu. Jadi pada minggu ini ya, pada pertemuan ini kita juga akan membahas bagaimana tren yang terjadi dalam bisnis digital di Indonesia. Oke, kita lihat ya. Kita sudah belajar juga ya, apa saja beda e-bisnis atau electronic business dengan tradisional bisnis ya. Kita lihat ada 5 perbedaan ya. Kalau bisnis tradisional itu dia lebih kepada bisnis yang sudah lama berdiri ya. Tapi kalau e-bisnis rata-rata dia bentuknya startup ya. Kemudian segi pelayanan konsumen berbeda ya kan. Kalau bisnis digital itu dia langsung delivery ke rumah-rumah, tak perlu lagi konsumen datang ke toko ya. Kemudian dari segi mitra bisnis, biasanya yang punya bisnis digital itu dia tidak punya barang sendiri. Biasanya dia bermitra dengan usaha yang mempunyai barangnya ya. Jadi kadang-kadang usaha bisnis digital itu dia tidak memiliki barang sendiri. Benar ya, kita lihat ya masing-masing. Kemudian apalagi harga, bisa jadi kalau kita beli secara online harganya dan promosi lebih banyak, beli satu dapat satu ya, dan sebagainya. Kita lihat bagaimana bisnis digital itu merubah cara beli. Kemudian kalau kita lihat sambil rebahan, sambil pegang HP, bisa nggak kita belanja sebanyak mungkin? Jadi tidak perlu lagi kalau mau beli baju segudang, jilbab segudang, pergi ke cukup lewat HP. Seperti Nur Aminah ya, sambil rebahan di rumah, saldonya cukup ya, dan Eva ya sebagainya ya, asal saldonya cukup. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Sudah jelas mungkin ya. Kita lanjutkan dulu, nanti baru kita bahas secara lebih dalam ya. Aspek dalam bisnis ya, coba diperhatikan ya. Bisnis itu terdiri dari 4 aspek ya.
Mungkin dilihat aspek apa saja Kak Najwa, dalam hal ini. Ada pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan. Nah, jadi kalau kita buka bisnis, 4 hal itu harus kita kuasai, ya. Tadi apa saja yang pertama? Pemasaran, produksi, sumber daya manusia, keuangan. Nah, misalnya kalau kita buat tas, misalnya tas untuk milenial, ya, tas yang unik-unik, ya. Kita harus tahu cara memasarkannya, kita mesti tahu di mana cara produksinya atau siapa yang harus kita undang, ya, untuk supaya kerja tempat kita. Kita harus tahu juga bagaimana cara kita merekrut tenaga kerja, ya, sumber daya manusia, ya. Dan juga kita juga mesti paham bagaimana cara kita membuat pembukuan. Benar, ya? Oke, kita lanjutkan. Ini, ya, bisa diperhatikan di layar semuanya. Apa di sini? Apa yang diperhatikan di layar? Yang ada di Indonesia, ya. Familiar dengan ini semua? Sangat familiar. Atau mungkin pernah menggunakannya. Contohnya apa? Nah, itu contoh dari bisnis digital yang ada di Indonesia. Dan mungkin Bapak percaya salah satu di antaranya merupakan produk ataupun platform yang sering Anda gunakan. Benar, ya? Nah, ini merubah cara orang berbelanja, benar nggak? Nah, dulunya mungkin orang belanja mesti langsung ke pasar, mungkin belanja langsung ke mall, mungkin belanja langsung ke toko pakaian. Sekarang belanjanya ke, ya, yang ada di papan tulis. Benar, ya? Inilah mall sekarang. Shopping mall sekarang, ya kan? Bisa Bapak bilang ini shopping mall baru? Di sini ada sepatu? Ada. Jam? Ada. Dan semuanya, ya. Cukup, saldonya cukup. Kalau enggak cuma check out saja tanpa bayar, jangan, ya. Cuma check out, ya, habis itu lupa, ya. Lupa. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan? 1, 2? Saya, Pak. Oh, silakan Alfika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mau bertanya. Jadi setelah Bapak menjelaskan tadi bagaimana proses belanja digital, terus contoh-contoh digital bisnis di Indonesia, saya punya pertanyaan nih Pak. Apa yang berubah dalam bisnis setelah adanya internet seperti sekarang? Oke, baik. Kasih, Pak. Sangat bagus pertanyaannya. Terima kasih Alfika. Jadi kita lihat, ya, apa yang berubah setelah ada internet, ya. Jadi berarti ini ada bisnis, kemudian ada e-bisnis. E-bisnis ini terjadi, ada perantaranya. Apa perantaranya? Bisnis dan ada internet. Tanpa adanya kemunculan internet, bisa nggak kita menggunakan platform-platform seperti Shopee? Tanpa adanya internet, bisa nggak lahir Traveloka? Tidak. Jadi Traveloka itu merupakan lahir perkawinan antara bisnis dan internet. Lahirnya anak-anak seperti Shopee, Traveloka, dia lahir karena adanya bisnis dan ada internet. Kalau ada internet saja nggak ada bisnis, bisa nggak adanya bisnis digital? Kalau ada bisnis saja tanpa internet juga nggak bisa. Jadi ini adalah bagaimana perpaduan antara bisnis dan internet melahirkan e-bisnis. Jadi jangan tanya sama Pak siapa Pak sama ibunya, ya. Tapi intinya mereka melahirkan e-bisnis. Apa yang berubah? Sedih pertanyaan Alfika. Jadi ini merubah segalanya. Pertama tadi aspek bisnis apa? Pemasaran. Dulu pemasarannya orang pakai baliho. Pakai baliho, pakai pamflet. Di jalan-jalan dibagi pamflet. Sekarang apa yang berubah di pemasaran? Pakai apa pemasaran sekarang? Iklan pakai sosmed. Benar tidak? Benar. Dulunya orang pakai baliho, pakai brosur. Sekarang yang berubahnya setelah ada internet, sosmed. Kemudian juga cara produksi. Ya. Dulu mungkin produksinya harus di pabrik-pabrik. Sekarang apa? Sekarang kita cukup aja platform, orang memasukkan produk-produknya dalam platform Misalnya Alfika punya Alfika Store. Apakah Alfika Store itu produknya punya Alfika semua? Enggak. Aminah ada buat tas,
Bunga ada buat baju, Ova ada buat sepatu ya. Mereka itu tidak mesti produksinya di rumah Alfika. Nanti ada siapa nama lupa Pak bilang? Razik. Ada Razik misalnya, dia juga punya kerajinan tangan sendiri di rumah, tapi dia tidak perlu menjualnya sendiri, dia cukup misalnya memasukkan dalam sebuah platform. Benar ya? Jadi ini produksinya juga menjadi mitra, ya kan? Mitra. GoFood, apakah GoFood itu punya restoran semua? Enggak. GoFood, apakah GoFood itu punya restoran 100 restoran punya GoFood? Enggak. Dia punya Mitra. mitra. Dulunya ya, yang dia punya dia jual. Sekarang orang yang punya, kita yang jual. Contohnya di sini misalnya GoFood. Dia tidak punya restoran. Tapi dia punya makanan? Malah sampai 1000 restoran. Oke, apalagi yang berubah? Produksi, pemasaran, kemudian sumber daya Dulu orang bekerja harus bekerja di perusahaan. Sekarang orang bekerja work from home atau work from anywhere. Apa yang menyebabkan orang bisa bekerja di rumah? Karena ada internet. Kalau nggak ada internet, bisa nggak kita nge-zoom bekerja di rumah? Bisa nggak kita teriak dari Nagan sampai ke Utu? Teriak kita, Pak, saya hadir. Kalau pakai Zoom? Zoom hadir karena ada internet. Nah, itu memungkinkan perubahan cara kerja. Cukup kerja dari rumah. Nah, ini siapa namanya lupa, Pak? Angga di mana tinggal? Nagan. Angga tinggal di Nagan, tapi nanti pekerjaan untuk Bapak. Angga nggak perlu ke rumah Bapak, cukup kerja di Nagan. Selesaikan laporan, lalu kirim via email. Email itu pakai apa? Internet. Nggak perlu ke rumah. Kirim WA. Itu terjadi semua karena ada internet. Kemudian satu lagi, ada namanya aspek Keuangan. Dulu harus bayar pakai uang cash. Bayar pakai uang cash. Sekarang gimana kalau bayarnya sekarang? Kris apalagi? Transfer apalagi? E-wallet. Dan itu terjadi karena ada internet. Hanya pembayaran digital. Ini adalah aspek-aspek yang berubah karena adanya internet. Jadi bisnis dulu bayarnya pakai cash, pemasarannya secara manual dan sebagainya. Ini berubah setelah ada internet. Gimana? Setuju? Setuju. Jadi dunia berubah, kita harus berubah. Kalau enggak kita ditindas oleh perubahan. Dan kita jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Sepertilah kehidupan ya, selalu dinamis. Baik. Jadi ya, Bapak rasa hari ini ya kita lanjutkan sedikit lagi ya. Coba lihat, siapa sih yang paling banyak menggunakan internet? Gen Z ya, seperti itu Wafik ya. Kenapa Gen Z yang paling banyak menggunakan internet? Karena Gen Z yang mengubah dunia. Karena Gen Z nggak bisa hidup tanpa internet. Kenapa Hikmah? Kenapa Gen Z butuh internet? Memang hidupnya tanpa internet terasa kurang ya. Kenapa Gen Z butuh internet? Untuk mencari berbagai informasi. Informasi tersedia di internet, jadi kita nggak perlu lagi kita misalnya perlu harga sepatu, nggak perlu kita langsung pergi ke toko sepatu, cukup berapa harga sepatu, harga laptop, harga HP. Dari mana kita cari harga HP? Harga laptop, mau beli laptop, harga laptop kita cari dulu di internet. Jadi Gen Z itu merupakan orang yang paling banyak menggunakan internet. Tapi kalau mak-mak usia-usia 60 sebagainya bisa sih pakai internet, cuma ya itu dia kan, nanti entah apa-apa dikirim dalam grup ya, tiba-tiba udah ada voice note ya. Mak-mak ya sering kan, jadi tiba-tiba salah kirim sebagainya ya. Sebagainya. Mak-mak ya kan segitu kan, kirim tiba-tiba apa gitu kan. Dah ininya. Jadi itu ya, jadi Gen Z itu merupakan pengguna paling banyak internet ya. Oke, kita lanjutkan sini. Ini yang paling banyak dicari di internet. Sudah gimana yang cewek-cewek? Setuju ya?
Orang paling banyak cari di internet itu tentang beli sepatu, beli baju, dan sebagainya. Itu paling banyak dicari di internet. Akibatnya apa? Akibatnya toko-toko kemungkinan besar sekarang banyak yang sepi. Benar ya? Toko-toko banyak yang sepi, toko fashion. Secara observasi adik-adik mahasiswa, benar ya? Toko-toko pakaian banyak yang sepi. Karena ternyata di internet yang paling banyak dibeli, dicari adalah fashion. Setuju ya? Oke. Ini juga penduduk kita ya, komposisi penduduk kita di Indonesia itu ada 270 juta penduduk. Oke, ini kondisi mall saat ini ya, seperti tempat yang tidak dulunya mall rame kan, padat sebagainya. Sekarang mall semakin sepi. Jadi itulah keadaan hari ini yang kita lihat, kita observasi di mana bisnis berubah, tren itu perubahan ya. Jadi trennya itu ya dari sini dari bisnis ke e-bisnis. Oke, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya Pak, jadi menurut penjelasan tadi bahwa yang paling berkembang sekarang itu adalah e-bisnis. Lantas, apakah ada Pak strategi untuk pasar-pasar tradisional sekarang bersaing dengan bisnis-bisnis digital? Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi bagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa sekarang bisnis tradisional ya, seperti kita lihat misalnya bisnis-bisnis yang memiliki ya toko, outlet sebagainya bisa bersaing dengan bisnis-bisnis e-bisnis ya, seperti tadi kalian sebut Traveloka untuk ini ya, Traveloka, Shopee ya, apalagi Tokopedia ya, dan lain-lain ya. Jadi bagaimana tradisional ini bisa bersaing dengan ini. Jadi seperti Pak sebutkan tadi ya, tidak ada yang tetap di dunia ini ya, selalu berubah dan dinamis ya. Jadi kita aja sebagai manusia itu juga seperti itu. Mungkin di zaman Bapak nggak perlu belajar IT, perlu bahasa Inggris, tapi dengan seiringnya waktu hari ini kita lihat bahwa dunia berubah. Jadi kalau cara mereka beradu strategi, ya mau nggak mau mereka juga tidak boleh melupakan aspek penerapan IT dalam bisnis tradisional. Boleh mereka punya outlet, tapi juga punya penjualan secara online. Boleh mereka punya baliho besar-besar, tapi mereka punya Instagram bisnis, punya Facebook bisnis, sehingga orang-orang yang menggunakan HP, smartphone seperti Gen Z, ketika mereka mencari rekomendasi makanan, mereka akan mencari di sosmed dan akan membaca ulasan-ulasan dari pengunjung. Benar ya? Jadi strateginya adalah mengkombinasikan antara yang offline, ya kan? Kombinasinya apa? Yang offline, pemasaran offline ya, dengan online. Jadi sistemnya nanti hybrid. Pernah dengar hybrid? Jadi hybrid itu kombinasi, dia punya toko secara offline, ada tokonya, dia juga punya toko online. Seperti itu ya kira-kira penjelasannya. Langsung kesimpulan ya. Oke, baik ya. Jadi Bapak rasa pertemuan hari ini mengenai tren bisnis, yaitu bagaimana internet merubah bisnis menjadi e-bisnis yang sudah kita lihat ya. Mungkin secara kesimpulannya kehadiran internet telah merubah cara bisnis, baik dari aspek pemasaran, aspek produksi berubah, aspek sumber daya manusia berubah, aspek keuangan, cara pembayaran juga berubah. Jadi kesimpulan kita, bisnis berubah gara-gara internet, cara orang melakukan transaksi bisnis berubah, cara orang memasarkannya berubah, cara orang memproduksi berubah, cara orang bekerja yang dulunya bekerja harus datang ke kantor, harus datang jam 8 sampai pulang jam 5, sekarang lebih fleksibel. Bekerja satu boleh di Amerika, satu di Indonesia, satu di Aceh, satu di Naga, satu di Cina, boleh bekerja dalam satu tim dengan terhubung melalui via Zoom atau internet.
Jadi sebetulnya kesimpulan pertemuan kita hari ini, dan kita juga harus mengingat bahwa kali ini harus jadi pembisnis yang sukses, yang bisa membuat salah satu platform bisnis juga, dan perlu kita ingat bahwa bisnis itu penuh dengan tantangan. Sebagai contoh, Thomas Alva Edison yang menciptakan bola lampu, dia gagal membuat bola lampu itu 9.099 kali, tapi akhirnya bisa membuat bola lampu karena dia konsisten belajar dari kesalahan sampai bola lampu hari ini tercipta. Coba bayangkan hari ini kalau Thomas Alva Edison berhenti pada kesalahan 9.809, nah, dia nggak mencoba lagi, berhenti, maka hari ini kita masih pakai obor, mungkin sambil belajar sambil hidupin obor. Nah, tapi karena ada bola lampu hari ini yang dibawa Thomas Edison, kita bisa belajar dalam keadaan terang. Mungkin itu sebagai penutup Bapak. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Minggu depan Bapak ingin memberikan tugas. Tugasnya adalah membuat rangkuman perusahaan-perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia, dari sejarah e-commerce, kemudian apa aktivitas perusahaannya, dan bagaimana perkembangan mereka sejak diciptakan atau sejak dibentuk. Jadi itu tugasnya. Minggu depan akan kita bahas bagaimana perkembangan perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Demikian pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuannya menyenangkan mengenai tren bisnis digital di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.